Sahabat Kopi, sebelum kita masuki topik pembahasan, saya ingin menjelaskan kalau kita sudah swab antigen secara pribadi, hasilnya semua alhamdulillah negatif. Sebab itu kita lebih baik buka masker, karena ruangan juga kita sudah steril, supaya kita agak sedikit tidak sesak napas. Oke, pembahasan kita menghadirkan narasumber Bro Masri. Bro Masri, selamat datang di podcast kami. Bro Masri, boleh perkenalkan sedikit jati diri Bro Masri biar sahabat ngopi lebih mengenal Bro Masri. Baik, Bro Herman, sebetulnya ada di Wikipedia cukup lengkap biodata saya karena terdetek sebagai pengarang Indonesia, dan saya dilahirkan di perbatasan Sarawak Malaysia di tahun lalu. Hanya 2 kecamatan berbatasan dengan Tebedu, Kuching. Jadi saya itu lebih dekat rumah saya itu ke Kuching daripada Pontianak sebetulnya. Oke. Begitu Bro Masri dari tahun 80-an sudah rajin hobi menulis ya? Iya, sejak SMA sudah senang menulis di majalah dinding, pernah waktu itu sudah membaca di Kompas, tetapi memang menulis itu suatu latihan kebiasaan yang sudah bestseller. Setahu saya baca literasi Bro Masri 101 tokoh Dayak ya? Betul itu. Dayak Jong kan ya? Betul. Oke. Bro Masri, karena Bro Masri lahir di Kalimantan, besar di Kalimantan, dan saya lihat tulisan-tulisannya juga lebih mengarah ke Kalimantan, bersentuhan dengan tokoh-tokoh Dayak. Nah, ini kan lagi hot issue nih, isu yang panas bahwa ibu kota akan pindah ke Kalimantan Timur ya, tepatnya di Pasar Penajam Utara ya. Pasar Penajam ya. Oke. Gimana tanggapan dari Bro Masri sebagai seorang penulis yang dekat dengan tokoh-tokoh Dayak, Kalimantan? Kami pengen minta pendapat dari Bro Masri. Baik, saya lahir sampai dengan SD, SMP, SMA di Kalbar. Kemudian saya kuliah ke Jawa, ke Malang. Justru di pusat kerajaan Imperium Majapahit dan Singosari Malang itu kan. Saya seorang Dayak, tapi Indonesia, dua-duanya 100%. Jadi perkenankan saya memandang hal ini sebagai suatu fenomena, suatu kemajuan bahwa adalah biasa suatu negara memindahkan ibu kota negara. Nah, kalau selama ini kita minta supaya terjadi pemerataan, bukan Jawa sentris, ini kok ada satu program nasional yang memindahkan ibu kota negara dari pusat Jawa ke Kalimantan. Kita menolak, rasanya ini sesuatu yang biasa kita minta diberi malah nolak, itu menurut saya sudah tidak make sense. Ini suatu anugerah, karena seperti Indonesia merdeka, kalau tunggu kita siap kapan lagi. Nah, saya ingat kata Bung Karno, merdeka itu bukan tujuan tapi jembatan emas. Demikian juga pemindahan ibu kota IKN ke Pasar Penajam Kaltim ini bukan tunggu kita siap kapan lagi, tapi itu adalah jembatan emas untuk menuju Indonesia yang lebih maju, makmur, dan juga bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Bro, ya gua kan pernah nanya nih juga ya. Gua ada baca tuh di salah satu di Google apa di mana gitu kan. Katanya kan IKN ini berpotensi membuka 30 juta lapangan pekerjaan. Menurut Bro Masri gimana? Apakah saya harus buka atau pindah buka Kopinsar ini? Gimana Bro? Ya, ada banyak peluang. Peluang itu bukan semata-mata dari para pengembang investor yang ring satu. Itu kan wilayah yang menjadi ibu kota negara itu kan milik negara. Tapi kan ada peluang-peluang lainnya.
seperti misalnya Bogor, Jawa Tengah, Jawa Timur itu penyangga Jakarta demikian juga nanti bukan hanya di Kaltim yang maju, melainkan juga nanti di Kaltara, di Kaltim, bahkan di Kalimantan Barat. Nah, menurut saya kalau Anda tanya tentang peluang kerja dan kopi tadi di sini nampaknya ada usaha kopi ya? Iya, ini kopinya dari saya semua ini. Ya. Nah, saya mau bilang Kalbar Pontianak itu perilaku kopinya luar biasa di Kalimantan Jawa. Namanya dulu. Saya bikin warung kopi, tanam kopi, Tanam kopi lagi. tanam kopi lagi supaya ada kopi khas Kalimantan, cita rasanya beda, lain tanah, lain rasa. Lain rasa. Buat anak sendiri. Mantap. Saya sendiri punya Bisa boleh siap tidak makan. Dek kamu lihat di Pontianak tuh orang ngobrol, kopinya bisa secanggih aja, tapi minumnya berjam-jam. Oh, Jadi di sana ngopi begini dikit doang. sambil kopi, bola pikir. Luar biasa. Dari secangkir kopi bisa berkembang. Iya, iya. Menjadi pemikiran yang besar. Dari ngobrol bisa jadi peluang-peluang bisnis. Itu perilaku orang kopi di Pontianak itu luar biasa. Jadi kalau kita ketemu di sana, orang kopi perlu dari pejabat juga di sana sampai pedagang sampai juga orang di sana interaksi. Jadi menurut saya dulu ada sekolah Frankfurt dulu ada masuk, dia mau mengatakan ruang publik. Jadi kopi sekarang itu ruang publik tempat orang ketemu. Nah, orang tidak lagi meeting di kantor-kantor, Di luar kopi. ruang kopi. Gua bukan salah. Berarti Bro Masri setuju lah ya di ibu kota Sangat setuju. tidak ke Kalimantan Timur ya. Karena tadi mau buka peluang dari data peluang dan ruang. Nah, itu. Tapi gimana Bro Masri? Karena saya lihat Bro Masri sering bukan bersinggungan ya, sering berkomunikasi dengan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh budaya. Bagaimana tanggapan masyarakat di sana dengan adanya wacana ibu kota ini akan pindah? Karena kan pasti sedikit banyaknya ada yang khawatir ya Pak. Oh, nanti jangan-jangan seperti Jakarta nih, Macet macet, juga, ya kan? Banjir juga. Banjir atau ini kan fenomena-fenomena yang pemikiran-pemikiran yang timbul di masyarakat. Ya, tentu kalau kita bicara bukan negatif ya, karena negatif berlawan dari positif. Kita itu ini baik, ini peluang tadi kan, peluang usaha, peluang kemajuan. Nah, kalau saya melihat itu yang tepat itu ekses pembangunan. Ekses itu pembangunan bagus, bahwa ada hal-hal yang kurang ideal dari tujuan semula, tentunya itu bagus. Yes. Nah, itu perlu diatasi. Nah, misalnya ada masalah nanti kalau terjadi bagaimana sertifikat ganda misalnya, karena orang berlomba-lomba. Nah, itu perlu diselesaikan juga. Tetapi menurut saya, kalau sejauh saya tangkap, teman-teman di lembaga adat yang tingkat nasional itu majelis adat nasional, lalu ada teman-teman saya juga ketua adat dan beberapa sahabat yang LSM ya, memang ada kekhawatiran itu, tetapi ada satu buku dari Stoll tahun 1997, Turning Obstacles into Opportunities. Jadi mengubah hambatan jadi peluang. Nah, memang di satu pihak ada hambatan-hambatan, tapi di pihak lain juga ada peluang tadi ya. Nah, sekarang bagaimana suatu kesempatan pindah IKN ini kita lihat sebagai satu peluang usaha, peluang yang besar. Ya, mari kita mengisi peluang-peluang itu sesuai dengan kompetensi, kemampuan kita, sesuai dengan jabatan kita. Bagi kopi silakan. Nah, yang punya misalnya properti silakan main di sana. Yang punya kebun sawit silakan. Jadi masing-masing kita bisa ambil bagian. Mantap. Oke. Jadi sebelum kita bincang lebih lanjut, kita nikmatin kopi dulu. Rasain Pak. Ntar gua di sana buka kayak gini. Baik, Bro Masri, kita lebih dalam lagi bicara kita tentang ibu kota Nusantara. Walaupun sebetulnya sekarang itu yang ada adalah ibu kota Indonesia yang berada di Jakarta. Kalau kita ke Jakarta pasti ke ibu kota Indonesia, dan ibu kota Indonesia ada di Jakarta. Nah,
sekarang undang-undangnya sudah disahkan menjadi ke depan menjadi ibu kota Nusantara. Oleh publik, salah satu pertanyaannya, kenapa menjadi nama ibu kota Nusantara? Kemudian kenapa juga di Kalimantan? Bahkan setelah disahkan undang-undangnya beberapa hari yang lalu, ada juga menjadi kontradiktif nih para tokoh bangsa, para akademisi membuat petisi. Ini juga barangkali biar publik lebih mendalami, memahami, biar menjadi juga kesamaan visi. Kita menyetujui tentang undang-undang yang sudah ada, ke depan ibu kota Nusantara seperti apa, provinsi lebih tahu, dan biar publik juga lebih memahami dengan penjelasan provinsi yang memang kebetulan juga tokoh dari Kalimantan, tokoh nasional. Silakan Bro. Baik, tentang Nusantara. Harfiahnya itu kan Nusa dan Antara. Nusa itu pulau, Antara itu seberang. Jadi bermakna satu pulau yang terkoneksi satu sama lain. Itu sudah ada di Kasanak Jawa Kuno abad 12. Tapi mulai populer pada sekitar tahun 1336 ketika Mahapati Gajah Mada di depan Tribunal Tunggadewi bersumpah bahwa dia akan menyatukan Lamun Nuskala Nusantara. Nah, sebetulnya Lamun Nuskala itu mengalahkan, menaklukkan, tapi saya memahami bahwa bisa dipahami dengan menyatukan. Nah, disebutkan di situ mana Nusantara yang disatukan, disebutkan di situ ada Dompu, ada Semenanjung Melayu, ada Bali, ada juga Sunda, gitu ya. Ada juga Tanjung Pura. Dari zaman lalu Tanjung Pura itu identik dengan Kalimantan, Borneo. Tapi sebelumnya di abad ke-7 abad 4 Masehi dan mulai abad 5 Masehi, ketika Kudungga raja di Kutai Kartanegara itu kan orang setempat, kemudian dipengaruhi oleh nanti pengaruh Hindu India mula warna itu. Nah, ketika zaman itu zaman pengaruh Hindu India, Borneo belum disebut, belum dikenal. Yang dikenal itu adalah Varuna Dwipa, suatu pulau yang penuh dengan intan permata di Kalimantan. Jadi Kalimantan itu sebelumnya Varuna Dwipa. Ini saya baca, saya tahu dari pustaka-pustaka referensi dari pengaruh zaman Hindu India. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang Nusantaraan, ya termasuk juga di sana. Dan ini kerajaan sudah lama, abad ke-4 Masehi dulu. Kalau kita mau tarik lagi, di Kalimantan Borneo ini sudah ada diketahui manusia 40.000 tahun yang lalu di Gua Niang, di Miri, di Sarawak. Nah, ini kan bukan hasil fantasi, tapi sudah penelitian dengan karbon C5 oleh musuh pesawat di pesawat Inggris. Jadi kalau kita bicara banyak Nusantara, itu kan dari 80 pilihan nama itu, Jokowi milih Nusantara. Kita ingat sebab kelapa. Di zaman Pak Harto kan ada satelit kelapa. Maksudnya kok menyatukan. Karena apa? Ini yang kita dekat di hati kita. Nah, ketika Gus kan merilis lagu Nusantara 1 sampai 9. Senang-senang aja kita. Nah, saya berpikir kenapa sekarang Pak Jokowi merilis bahwa ini nama kita Nusantara, kita tidak senang. Ya sama senangnya, saya juga senang. Nah, berarti Nusantara ini ya kita semua ribuan pulau sudah menjadi satu, kata Gus. Sebagai mana Mutumanika Nusantara, Nusantara. Lalu kemudian ini kan namanya sudah singkatan dari IKN, Iya. Kota Nusantara, Iya. Kalimantan. Iya. Kenapa juga enggak IKI, Iya. Ibu Kota Indonesia? Iya. Kalau sekarang kan Ibu Kota Indonesia ada di Jakarta. Itu pertama barangkali biar publik lebih memahami, ya sampaikan pro hasil nanti. Itu yang pertama. Yang kedua juga memang tentang kontradiktif ini barangkali juga bisa dijelaskan biar masyarakat lebih juga memahami.
Pertama, kalau saya ingin menyanyikan lagu itu kan ribuan pulau tergabung menjadi satu sebagai tanah merdeka Nusantara, Nusantara. Siapa tak kenal Nusantara, siapa tak suka Nusantara, dan seterusnya. Jadi Nusantara sudah tepat bahwa ribuan pulau, berapa ribu pulau Indonesia bergabung jadi satu Nusantara. Nah ini satu makna baru ke Indonesia di definisi ulang. Baik, kalau itu nama Nusantara, kemudian wilayah tempatnya kan juga ada banyak pertanyaan dan perdebatan. Ya. Kenapa di Kalimantan, kenapa di Sulawesi, kenapa di Papua, atau kenapa di Sumatera, itu juga. Ada dua sebab. Pertama alasan historis, yang kedua strategis dan visioner ke depan. Pertama historis. Di masanya Bung Karno pernah bercita-cita dan sudah mulai sebelum kita lagi menetapkan ibu kota negara Indonesia itu di Palangkaraya, di Kalteng, dan sudah mulai membangun infrastruktur. Kalteng, Palangkaraya itu satu-satunya kota yang ditata sebelum ada penghuni. Kita bisa melihat ada miniatur Bundaran HI. Saya pernah kesana nanya ajudannya Pak Kiri bekas Tingkes namanya, itu mereka mengamati prototipnya Jakarta. Jadi kita lupakan itu aja, tapi secara historis kalau bapak kita yang kita hormati, kita sayangi, memberikan wasiat. Nah nanti kalau bapak sudah nggak ada, tolong kalian begini. Jadi sih bapak ini sudah punya visi ke depan. Nah sebagai anak saya lihat di antara sekian presiden Jokowi melaksanakan amanat orang tua. Nah kenapa enggak di Palangkaraya tapi di Kaltim? Karena alasan strategis dan budaya. Kalteng itu homogen, jadi lebih orang Dayak yang kental di situ. Tetapi di Kaltim lebih heterogen. Potret Indonesia ini berbagai suku bangsa di situ, sehingga Kaltim itu lebih siap secara kultural menerima pendatang. Gitu. Jadi dua alasan itu buat saya, oh betul kalau di saya waktu itu pernah juga dibatin, kok bukan di Palangkaraya kan? Saya pikir, oh mungkin ini kajian mereka ya, kajian bahwa Kaltim itu lebih siap menerima keanekaragaman suku bangsa, potret Indonesia ini di sana. Atau memang juga dengan penduduk Jawa yang sudah sangat luar biasa, Ya. kemudian pengembangan pemerataan juga ekonomi, barangkali itu juga menjadi alasan juga. Alasannya bahwa kalau Jawa ini kan sudah pada penduduk untuk 100 tahun kemudian bagaimana pengembangannya kan menjadi pemikiran. Tapi kalau Kalimantan itu pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Papua New Guinea, terbesar ketiga di dunia. Untuk 500 tahun pun itu masih bisa pengembangan. Jadi menurut saya ini visioner, belum melihat Indonesia yang ke depan gitu. Jadi tiga hal tadi saya melihat bahwa sudah tepat ini rencana ini. Oke. Kita mau Bro juga nanya juga nih. Oh, boleh. Jadi kan gini bro, Bro Masri, domisili kan Kalimantan kan dekat Kucing tuh di Malaysia. Iya. Terus seneng banget ya bro. Kalau gitu sama Ipin mungkin sering lah ketemu ya bro. Ini saudara. Oh saudara. Di tempat itu saudara nih kalau pindah ya. Iya, Oh, saudara. iya. Begini. Jadi saya unik juga Kalimantan ternyata ada 3 negara di situ. Brunei Darussalam negara, Sarawak itu negeri ya. Sarawak itu disebut kayak ini ya, federasi ya. Itu jadi ada 3 negara di sana. Jadi sudah ada juga di Sarawak itu 800.000 itu orang tua. Ya wilayah suku saya juga banyak Isrian. Jadi kami itu saudara. Nah, walaupun dibatasi oleh negara, kami satu saudara. Berarti makin dekat lagi makin bagus kan. Makin bagus. Bro Masri, tadi ada ungkapan dari Bro Masri, tujuannya salah satu adalah pemerataan pembangunan ekonomi. Saya ada baca kemarin kan bahwa ada juga bukan komplainan tapi lebih ke masukan dari Ketua DPP Persatuan Aktivis
dan warga Pandawa Nusantara Kalimantan Timur. Mereka menyatakan meminta untuk pemerintah memprioritaskan juga tenaga kerja lokal, khususnya pemuda di IKN. Ini jadi PR juga lah. Seandainya pembangunan terjadi, pemerintah pusat harus melibatkan ya putra daerah, ya kan? Itu karena apa? Saya rasa Mas Ri juga lebih paham lah dengan budaya, dengan tokoh-tokoh yang ada. Karena begitu ini tidak dilibatkan, pasti terjadi lagi ya kan? Penolakan di lingkungan. Mana Mas? Ya, dilibatkan ini juga cukup berbeda sebagai pelaku ya. Kalau kita kompeten, kita cakap di bidang kita, dengan sendirinya kita diajak kerjasama. Nah sekarang ada peluang, sudah siap kita menjadi mitra para pengembang, mitra investor, mitra tadi membuat kopi di sana ya, ada cabang. Nah kalau dia bisa kompeten, bertanggung jawab dan skillful di bidang Anda, tidak usah diminta, dengan sendirinya pulang datang. Nah karena bayangkan sekarang ini berapa banyak peluang investasi itu besar sekali. Saya tidak usah sebut berapa angkanya, tapi saya tahu persis. Nah itu kan tidak usah 1%, 0,sekian aja jatuh ke kita, itu bisa hidup juga keturunan. Tapi mas saya, kalau kita kompeten bosan itu kita harus seperti itu, kita siap aja, kita bangun kompetensi. Misalnya tadi kita cakap di bidang warung kopi, ya kita cari aja lah di mana lokasi yang strategis, yang kira-kira orang dekat kantoran. Kita bangun warung kopi, kita melayani dengan sepenuh hati, membuat kopi yang enak. Yang bosan kita datang orang ke situ ke warung kita, gitu loh. Ya boleh lah itu sebagai satu permintaan, tetapi alangkah lebih baik kalau permintaan itu juga dibarengi dengan siapa ya? Kompetensi kita. Jadi PR juga buat mereka untuk menyiapkan diri. Iya, dua pihak kan. Kalau itu dikasih kesempatan, kalau kita nggak siap bagaimana? Yes. Sebelum kita closing, beberapa waktu ini ada juga pernyataan Presiden Jokowi, ya kan, mengeluarkan beberapa nama. Kalau nggak salah 4 nama ya, Bro Masri ya. Yes. Ada Azwar Anas, ada Ahok, Bapak Basuki Cahayapurnama, ya kan, untuk menjadi kepala atau ketua otoritas IKN. Ya kan. Bagaimana nih tanggapan Bro Masri nih? Kalau saya melihat nih Bro Masri, harusnya sih ada mengutamakan putra daerah dari masyarakat, karena mereka yang lebih hafal dengan keadaan daerah. Menurut saya gitu. Tapi Bro Masri mungkin bisa lebih memberi penjelasan. Ya, pertama harus kita ingat ini hak prerogatif presiden. Betul. Bahwa ada nama yang dimunculkan, itu kan bisa aja dilihat sebagai satu menggulirkan, mengukur kedalaman outline bagaimana tanggapan orang. Kita tahu pro kontranya, tapi juga ada permintaan misalnya dari Ikatan Cendekiawan Daerah Nasional (ICDN), namanya yang diusulkan. Juga dari Majelis Daerah Nasional ada juga nama diusulkan. Ya memang ada gubernur yang berperiode yang sekarang anggota DPR RI, dari Kalteng DPD juga ada, dari Kaltara juga ada, tokoh-tokoh nasional itu ada. Dan satu yang lupa adalah di era Jokowi ini ada satu wakil menteri orang Dayak lingkungan hidup gitu ya, ada Pak Hamid Dohong. Ya satu nih, satu yang penting Bang. Gue ini mikirnya Bang, itu Monas tuh mesti pindah di sana juga nggak? Kalau dipindahin ke sana, gue mikir dari tadi gue aja dari dulu udah mikir Monas itu bukan lambangnya negara. Oh gitu. Ya salah satu apa namanya monumen ya. Jadi pindahin dulu nggak Nah kalau lambangnya negara ya beda. Oh gitu. Bisa juga dibawa
Selamat bawa ya Pak. Ya. Di sisi lain, Bro Masri, ini kan masyarakat awam ada yang memandang begini. Kalimantan itu hutan yang bagus, apa namanya, penyangga paru-parunya dunia. Kemudian ada tiba-tiba bangunan baru yang nanti bahkan jadi ibu kota. Nah ini hutannya kayak gimana nih? Habis atau gimana? Sementara juga sekarang yang belum pindah, udah banyak mulai banjir dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi sosial, ekonomi, budaya politik, bagaimana ke depan? Ada dua pertanyaan ya. Dengan IKN. Baik, pertama saya ada peta, saya mengamati peta Kalimantan dari tahun 2000 sampai 2020. Memang kelihatan semakin hijaunya menjadi merah. Ada titik-titik pertambangan, ada titik-titik di mana perusahaan-perusahaan besar yang kelapa sawit ya dan deforestasi katanya. Tapi saya mengamati juga bahwa kadang-kadang kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita tidak pernah bisa mengkalkulasi, menghitung sesuatu yang akan datang dengan ukuran saat ini. Bisa saja dengan konsep green economy, Pak Jokowi bisa membuat yang gunung tadi jadi hijau juga. Itu kan satu kemungkinan dengan pembangunan ekonomi jalan, dengan penanganan itu kan programnya begitu. Dan saya tahu persis Kementerian Lingkungan itu udah melakukan penanaman mangrove ya, itu penghijauan karena dulu bahkan ada perorangan di Ambawang itu ada seorang pastor nanti kemudian dari Usus Bintang, dia bisa menyulap satu kawasan yang gundul jadi kawasan hijau tanpa taruh dia. Ya, jadi buat saya ini kan satu usaha juga bagaimana program green economy itu menjadi kenyataan. Nah, kalau Jokowi bisa, misalnya negara bisa, kekhawatiran ini kan tidak terjadi. Jadi bagaimana sekarang kembali ke manusianya? Kita ingin ini menjadi peluang yang menghidupkan kita atau kita tergantung manusianya? Terima kasih Bro Masri atas diskusinya dalam podcast kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman ngopi, ya kan? Yang tadinya tidak tahu, kurang lengkap saja. Yes, dengan adanya penjelasan dari Bro Masri mungkin agak sedikit atau lebih banyak wawasan ya. Ya. Oke, tutup Bro. Iya, kalau masalah tutup buka berdebat. Iya. Buka tutup. Oke, ya. Oke, pemirsa, itu dia obrolan kopi kita pada hari ini ya. Tapi saya akan kembali, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kalau bisa komen yang banyak, apa-apa nanti kita jawab lagi di sesi selanjutnya loh ya. Oke, sampai jumpa.